2, 3. Selamat pagi Pak Anto. Selamat pagi Pak Jimmy. Baik, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk pertemuan ini. Jadi begini Pak Anto, pada pagi hari ini saya ingin mendiskusikan beberapa hal penting sebelum kita melaksanakan proses supervisi. Karena itu untuk pertama-tama saya ingin mendengar dulu apa pendapat Pak Anto mengenai kegiatan supervisi ini. Baik Pak Jimmy, jadi terkait dengan kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan, kalau menurut saya proses ini akan sangat baik karena pada dasarnya kegiatan supervisi ini dilaksanakan untuk bagaimana seorang pimpinan, dalam hal ini atasan, bisa dapat mengetahui kemampuan guru di dalam proses pembelajarannya di kelas, di mana dari situ akan dibuat satu pengukuran terkait metode model pembelajaran yang akan digunakan di dalam pembelajaran terkait dengan kebutuhan siswa, seperti itu. Baik, itu bagus sekali ya Pak Anto. Nah sekarang Pak Anto, kalau menurut Pak Anto kira-kira bagian mana atau kompetensi yang mana yang Bapak inginkan untuk saya amati dalam kegiatan supervisi kita nanti? Baik Pak Jimmy, jadi kompetensi yang akan saya gunakan di dalam kegiatan supervisi nantinya itu adalah saya menggunakan kompetensi pedagogik, seperti itu. Baik Pak Anto, kalau memang kompetensi pedagogik yang Bapak inginkan untuk kita amati, maka itu adalah pilihan yang sangat baik. Nah sekarang dari kompetensi pedagogik yang ada yang Bapak punya, kira-kira apa hal-hal spesifik yang Bapak inginkan untuk diobservasi? Baik, jadi hal-hal spesifik yang akan Bapak amati di dalam kegiatan supervisi nantinya, itu yang pertama itu tentang memahami kebutuhan peserta didik, dan yang kedua itu terkait proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, seperti itu. Baik Pak, jadi ada dua hal ya. Yang pertama itu memahami peserta didik, dan yang kedua itu pelaksanaan pembelajaran. Nah Pak Anto, dari kedua hal ini kira-kira indikator ketercapaian apa yang Bapak harapkan? Indikator yang akan saya capai dari kedua hal ini adalah yang pertama itu di dalam kegiatan memahami kebutuhan belajar murid itu. Pada bagian pertama, sebelum saya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, terlebih dahulu saya melakukan pemetaan, di mana untuk saya bisa mengetahui tingkat kemampuan peserta didik itu sendiri. Yang kedua, saya menerapkan pembelajaran terdiferensiasi di dalam kelas, dalam hal ini mengelompokkan siswa itu berdasarkan kebutuhan belajar, supaya artinya kita sebagai guru bisa betul-betul memahami apa yang akan diinginkan oleh peserta didik itu sendiri, seperti itu. Baik Pak Anto, itu untuk memahami peserta didik. Ya. Nah sekarang bagaimana dalam hal pelaksanaan pembelajaran? Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut tentang itu. Dalam hal pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, nantinya saya akan menerapkan model pembelajaran secara kolaboratif, di mana saya akan menggabungkan model pembelajaran NHT, penomoran di kepala, dan model pembelajaran PBL, Problem Basic Learning, di mana pada PBL ini siswa lebih fokus dalam pemecahan masalah, seperti itu. Jadi PBL dan NHT digabung menjadi satu kombinasi baik. Nah, saya pikir itu suatu hal yang menarik dan suatu hal yang baru Pak Anto. Nah untuk itu Pak Anto, kira-kira kegiatan ini kapan bisa dimulai atau kapan kita laksanakan ini? Terkait kegiatan pelaksanaan supervisi di kelas, Bapak saya jadwalkan itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu pada jam pembelajaran pertama itu di kelas 12 IPS 1, mata pelajaran sejarah Indonesia, seperti itu. Baik Pak Anto, itu saya pikir itu semua sudah jelas dan terukur dan direncanakan dengan baik. Tetapi mungkin apakah dalam perencanaannya, apakah ada hambatan-hambatan yang mungkin bisa Bapak sharingkan untuk kita diskusikan bersama? Baik, sejauh ini untuk kegiatan supervisi akademik nanti itu saya belum menemui kendala atau hambatan. Jadi saya rasa
saya sudah bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa melaksanakan kegiatan supervisi seperti itu. Baik Pak Anto, jadi saya pikir ini semua sudah siap. Kalau begitu kita nanti akan bertemu pada saat yang sudah ditentukan. Saya pikir demikian ya Pak Anto. Baik Pak Jimmy. Terima kasih banyak Pak Anto untuk kesempatannya. Sama Bapak. Kita akan bertemu nanti pada saat supervisi. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak juga Pak atas waktunya. Saya mohon pamit dari ruangan. Baik Pak. Tidak langsung pamit juga. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, baik, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai kita punya pembelajaran, saya minta kita semua berdiri, terus satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan, Leoni, kalau kita dalam doa. Baik, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa Sang Putri atas diri. Terima kasih Bapa untuk segala berkat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik-baik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan proses belajar mengajar. Mari memberkati kami sehingga apa yang akan kami lakukan pada hari ini semuanya hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi baik, materi kita hari ini nanti kita akan sama-sama melihat tentang demokrasi terpimpin, ya dok. Tapi sebelum kita mulai untuk masuk ke demokrasi terpimpin, saya mau ulas kembali dulu tentang materi minggu lalu, yaitu tentang demokrasi parlementer. Ya dok. Siapa yang bisa jelaskan poin-poin yang paling terpenting dari demokrasi parlementer dari periode 1950 sampai dengan 1959. Kira-kira di dalam demokrasi parlementer itu poin-poin penting apa yang kamu masih paham, masih ingat? Ayo coba, silakan. Diri berdiri. Baik, poin-poin yang penting dalam demokrasi parlementer yaitu yang pertama kabinet Nasir, yang kedua kabinet Sukiman, yang ketiga kabinet Wiloko, yang keempat kabinet Ali Sastro Wijoyo, yang kelima kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam kabinet Ali Sastro Wijoyo, yang ketujuh kabinet Juanda, yang itu saja. Oke, baik, terima kasih Lilis. Silakan duduk. Jadi baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Lilis bahwa pada demokrasi parlementer materi minggu lalu itu kita telah membahas terkait dengan kabinet-kabinet yang ada pada periode 1950 sampai dengan 1959. Nah, sampai berakhirnya demokrasi parlementer itu juga disebabkan dengan adanya dikeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya dekret itu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, maka berakhirlah sudah demokrasi parlementer, dan di situ juga dimulai dengan awalnya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu
bisa juga disebut sebagai demokrasi Pancasila. Oke, jadi itu adalah materi yang sudah kita bahas terkait dengan minggu lalu. Nah sekarang sebelum untuk kita melangkah lebih lanjut, oh ya saya lupa kira-kira ini siapa yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang. Siapa? 2 orang. 2 orang. Ya. Jadi saya kembali tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, pada pembelajaran ini. Yang pertama, bagaimana nanti kita mampu mengidentifikasi Oke, jadi coba perhatikan ke depan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, bagaimana kita mampu mengidentifikasi kehidupan awal dalam demokrasi terpimpin pada periode 1999 sampai dengan 1996. Yang kedua, bagaimana kita mampu menganalisis terkait kehidupan bangsa Indonesia pada demokrasi terpimpin. Jadi di sini nanti kuncinya adalah kita belajar tentang kehidupan politik. Bisa loh? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Jadi awal kita mengidentifikasi, nanti saya akan bagi kalian dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok ini nanti kalian akan mampu menganalisis. Jadi saya lihat nanti model pembelajaran yang akan kita gunakan untuk memecahkan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita menggunakan yang namanya model pembelajaran NHP, sistem penomoran di kepala. Jadi nanti saya akan bagi kamu ke dalam kelompok supaya kita berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Oke. Silakan ambil nomor. Di sini kita akan bentuk 4 kelompok. Jumlah siswa berapa? Yang hadir 20 atau 18? 4 kelompok ya? Oke, coba. Siapa yang datang ambil harus dari 1 sampai dengan 4. Silakan maju untuk mengambil penomoran. Masuk. Satu-satu. Ambil penomoran. Maju untuk ambil penomorannya di sini. Satu-satu. Silakan. Cepat sudah. Silakan ambil, mari. Semua. Oke, baik. Tadi sudah dibagikan penomoran, ya toh? Ya. Nah, sekarang di sini saya mau tanya. Yang dapat nomor 1, coba angkat tangan. 1, 2, 3 dengan siapa lagi? Ya. Yang dapat nomor 2. Nomor 2, lihat di ini kepala. Nomor 2 berapa orang? 5. Yang dapat nomor 3. Yang dapat nomor 4. Ya. Sekarang kamu duduk berdasarkan penomoran yang sudah kamu ambil. Yang nomor 1 berarti kelompok 1. Nomor 2 berarti dia kelompok 2. Nomor 3 berarti dia kelompok 3. Nomor 4 dia kelompok 4. Sudah? Oke, silakan duduk dalam bentuk kelompok. Berdiri dalam bentuk kelompok. Silakan. Ini kelompok berapa? Berdiri dalam bentuk kelompok.
Nah, sekarang kita akan melihat tentang materinya adalah demokrasi terpimpin atau demokrasi Pancasila. Di sini saya akan bagikan materi kelompoknya, yaitu yang kelompok 1. Materi kelompoknya adalah tentang, kamu cari tentang bagaimana buat akhirnya demokrasi parlementer. Kelompok 2, kamu cari tentang bagaimana lahirnya demokrasi Pancasila atau terpimpin. Kelompok 3, kamu dapat tentang pembebasan Irian Barat. Kelompok 4, kamu cari tentang konfrontasi militer dan politik. Bisa? Bisa. Kelompok 1, kamu pecahkan masalahnya terkait dengan masa berakhirnya demokrasi parlementer. Kelompok 2, kamu mencari tentang bagaimana proses awalnya lahirnya yang namanya demokrasi terpimpin. Kelompok 3 cari tentang pembebasan Irian Barat. Kelompok 4 itu tentang konfrontasi politik dan militer. Silakan dimulai. Waktu diskusi itu adalah 15 menit. 15 menit, lalu kita presentasi. Silakan. Bagaimana berakhirnya demokrasi parlementer? Itu tentang masa transisi. Itu tentang berakhirnya demokrasi parlementer. Kamu punya? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Pas. Sementara. Ya. Pas, ini pas bagaimana? Pasnya sudah bermateri, Pak. Ingat, semua kelompok itu harus terlibat untuk diskusi ya. Karena dalam memecahkan masalah itu kan tidak bisa antara untuk satu orang. Jadi semuanya harus terlibat. Kelompok 4. Kemudian apa? Militer dengan politik ya, konfrontasi. Oke.
Bagaimana? Untuk ya, itu bagian dari pembebasan Irian Barat, ya toh? Mana? Di sini saja. Kan kamu hanya tentang upayanya, ya? Upaya pembebasan Irian Barat itu kan dilakukan dengan di sini kan jelas. Ya. Tidak tiga kelompok itu ya. Tadi kamu kasih solusi pendapat atau tidak? Bisa tahu? Bisa. Mana saya cek waktu? Oke. Waktu kita pas 15 menit supaya kita bisa lanjut bagian presentasi. Jadi kalau semua kelompok sudah? Kelompok 4? Sudah. Selesai. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Kalau begitu sekarang kita presentasi. Jadi dengar. Bentuk presentasinya ketika ada satu jadi moderator, ya toh? Satunya menjadi pemateri. Yang lainnya itu kelompoknya itu berusaha untuk membantu ketika ada pertanyaan atau sanggahan atau kritikan dari kelompok lain. Jelas tidak? Ya. Silakan. 1. Kelompok 1 silakan. Kelompok yang lain harus ketika mereka mempresentasikan hasil, kamu harus dengar. Perhatikan baik-baik. Maju sedikit di sini, maju sedikit. Ah, kamu presentasinya kan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada saudari Deni dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Topik yang kami diskusikan yaitu bagaimana berakhirnya demokrasi parlementer. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi pembubaran konstituante serta penggantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar sementara 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945 kembali. Peristiwa ini menandai berakhirnya demokrasi parlementer dan mulainya era demokrasi terpimpin. Penyebab berakhirnya demokrasi parlementer antara lain, yang pertama, kabinet-kabinet tidak menjalankan programnya dengan baik. Yang kedua, terjadinya berbagai konflik di dalam negara. Demikian pemaparan dari kami. Baik, sesi berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain. Ya, silakan. Nama terus ini dari kelompok berapa? Baik, di sini saya mewakili kelompok kami yaitu kelompok 2. Kira-kira konflik yang terjadi dalam negara itu apa? Pertanyaannya, Apa saja Ya. konflik yang terdapat dalam negara itu? negara. Jadi maksudnya di sini bahwa konflik-konflik yang terjadi di dalam negara dalam hal ini, kenapa sampai ini dia bisa menjadi penyebab berakhirnya demokrasi parlementer? Kira-kira seperti itu ya, Lilis ya? Iya Pak. Oke baik, saya langsung menjawab
Yang pertama, APRA. Yang kedua, BKI Medium. Yang ketiga, LMS. Yang keempat, Andi Asis. Yang kelima, PLRI atau Permesta. Dengan adanya konflik-konflik ini, maka jelas bahwa kabinet-kabinet tidak mampu menjalankan tugas atau programnya dengan baik. Sekian jawaban dari kami. Benar Pak? Baik, jika tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, kami akan menutup sesi tanya jawab kami. Sekian dan terima kasih. Jadi itu terkait dengan masa berakhirnya demokrasi parlementer ya. Jadi sudah jelas disampaikan terkait ada beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya demokrasi parlementer. Nah, itu jelas bahwa yang pertama itu terjadinya pergolakan atau konflik. Yang kedua itu apa tadi? Yang kedua, PKI Medium. PKI Medium, ya itu yang namanya konflik-konflik toh. Yang pertama itu tentang bagaimana kabinet-kabinet itu tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Oke, yang berikut silakan kelompok, saya beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman Lilis, waktu dan kesempatan saya berikan. Lahirnya demokrasi terpimpin atau Pancasila. Pada tanggal 3 Juni 1959, Konstituante mengadakan reses dan muncul desas-desus bahwa anggota Konstituante tidak akan menghadiri sidang. Situasi politik menjadi tidak menentu, ditambah lagi munculnya beberapa pemberontakan yang kesemuanya dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara. Hal ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang isinya sebagai berikut. Pertama, membubarkan Konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali UUD tahun 1945 dan tidak berlakunya UUDS tahun 1950. Yang ketiga, membentuk MPRS dan DPAS. Dekret 5 Juli 1959 tidak hanya mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat yang sudah 10 tahun mendampakkan kehidupan politik yang stabil, tetapi juga dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekret ini pun mendapat dukungan dari pihak KASD-SAD yang merupakan salah seorang konseptor. Dalam perintah harinya, KASAD menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekret. Sekian presentasi dari kami. Kepada kelompok lain, kami berikan sesi tanya jawab, tapi batas pertanyaannya hanya 1. Kami membatasi 1 pertanyaan saja. 2. Maksudnya masing-masing kelompok itu 1 pertanyaan. Silakan. Oke, baik, saya dari kelompok 3 ini bertanya. Undang-undang sementara diberlakukan sejak tahun berapa dan bentuk pemerintahnya apa? Sekian dan terima kasih. Undang-undang yang diberlakukan terkait dengan poin kedua kan? Jadi dalam isi dekret presiden poin kedua itu diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945 ya toh? Terus tidak diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara. Pertanyaannya bagaimana? Dari itu. Undang-undang sementara diberlakukan sejak tahun berapa dan bentuk pemerintahannya apa? Oh, itu bentuk pemerintah. Oke, baik. Kami langsung menjawab pertanyaan dari Saudari Cynthia. Dari tahun sementaranya itu yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Yang Dan bentuk pemerintahannya apa? bentuk pemerintahannya itu Republik Indonesia Serikat. Bagaimana Cynthia? Transparan. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak.
sampai dibubarkannya Dewan Konstituante? Mengapa sampai dibubarkannya Dewan Konstituante? Itu pada isi dekret Presiden 5 Juli itu poin pertama. Jadi silakan. Baik, saya langsung saja menjawab. Itu karena Presiden Soekarno melihat bahwa Dewan Konstituante tidak mampu, makanya membubarkan Konstituante tersebut. Pas. Bagaimana tanggapan? Bisa diterima? Bisa. Bisa. Oke, silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan di antara presentasi. Sekian dan terima kasih. Berikutnya adalah kelompok 3. Maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Sini. Depan sini. Kelompok 2 perhatikan. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Lagi. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada saudara tadi saya persilakan. Pembebasan Irian Barat merupakan salah satu tongkat sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Belanda masih menguasai wilayah Irian Barat yang menimbulkan konflik berkepanjangan antara kedua negara. Upaya pembebasan Irian Barat dimulai dengan berbagai upaya diplomatik atau politik. Indonesia berupaya untuk mendapatkan kembali wilayah tersebut melalui perundingan dengan Belanda, namun upaya tidak membuahkan hasil. Belanda bersikeras untuk mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah jahanannya. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno mendeklarasikan Tirokora, Trikomando atau Rakyat. Sebagai berikut perlawanan terhadap Belanda. Trikora terdiri dari 3 poin utama, yaitu: pertama, membebaskan Irian Barat dari cengkeraman kolonialisme Belanda. Yang kedua, mempersiapkan rakyat Irian Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, mempersiapkan pasukan untuk merebut Irian Barat. Hasil presentasi kepada kelompok lain kami silakan untuk buka sesi tanya jawab. Pada lain silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan, yaitu apa saja upaya diplomatik dan politik dalam pembebasan Irian Barat? Apa saja upaya diplomatik dan politik bangsa Indonesia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat?
jalur diplomasi, yaitu melalui perundingan seperti perundingan Linggarjati, konferensi meja bundar, konferensi inter Indonesia, dan perjanjian Renville. Bagaimana, Leoni? Pas, Pak. Pas. Jadi itu jawabannya. Silakan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian dan terima kasih. Oke. Oke, silakan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok yang lain tetap memperhatikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman Ria, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, saya langsung saja. Konfrontasi politik. Secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UUD nomor 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintahan Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Soasio. Konfrontasi militer. Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Trikomando Rakyat atau Trikora yang dibacakan Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi Trikora adalah sebagai berikut. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Sekian dari saya. Jadi bangsa Indonesia itu secara ekonomi mereka melarang supaya pesawat-pesawat dari Belanda itu tidak boleh mendarat di Indonesia. Itu perlawanan dari bidang ekonomi. Dan sekarang kita mau lihat dari segi politik, konfrontasi politiknya. Secara sepihak Indonesia itu memutuskan atau mengagalkan tidak mentaati hasil konferensi meja bundar. Yang berikut, mereka memindahkan ibu kota pemerintahnya itu ke Soasi itu yang sekarang di Halmahera. Melalui konfrontasi militer, itu diadakannya dengan menyerukan Trikora, 3 komando rakyat. Yang pertama, gagalkan negara boneka Papua buatan bentuk Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk memobilisasi umum. Dalam hal ini melakukan peperangan jika terjadi. Itu berbagai upaya. Karena melalui jalur diplomasinya gagal, Indonesia mencoba untuk menyerang dari hal-hal itu melalui berbagai konfrontasi. Oke, jadi saya rasa penyajian materi kita hari ini cukup sampai di sini, ya toh. Nanti minggu depan kita akan sama-sama melihat tentang kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Sekarang kita bahas tentang kehidupan politiknya. Minggu depan kita akan lihat tentang bagaimana perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin itu seperti apa. Bisa paham? Bisa. Bisa kan tidak? Bisa. Oke, kalau begitu pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Saya tutup, lalu satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Doa dulu. Silakan, Lilis. Pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mari berdoa dalam nama Bapa, Amin. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena begitu besar kasih dan cinta-Mu kepada kami
sesuai dengan kehendak-Mu. Namun tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Siap. Risa. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sampai ketemu di minggu depan. Tiga. Oke, baik. Selamat siang Pak Jimmy. Selamat siang Pak Anto. Jadi baik, hari ini saya mengundang Pak Jimmy ke ruangan saya untuk kita sama-sama melihat kegiatan observasi yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Dalam hal ini kegiatan supervisi akademik yang sudah direncanakan, dan puji Tuhan hari ini Pak Jimmy sudah melakukannya dengan baik. Nah, namun di sini saya perlu melakukan refleksi dengan Pak Jimmy supaya kita sama-sama melihat kira-kira kelebihan dan kekurangan yang ada pada kegiatan observasi kelas. Nah, jadi apakah Pak Jimmy bisa bersedia untuk kita ini? Saya bersedia Pak Anto. Oke, baik. Jadi dalam kegiatan pelaksanaan observasi tadi dalam kelas, secara keseluruhan sudah baik. Artinya berdasarkan dengan rencana pembelajaran yang sudah disusun dengan pemetaan materinya, nah itu secara keseluruhan sudah bagus. Itu yang menjadi salah satu hal positif. Namun di sini ada sedikit koreksi, atau dalam hal ini sedikit refleksi di sini ketika saya menemukan dalam kegiatan observasi tadi. Nah, poin-poin yang perlu diperhatikan untuk kita diskusi bersama ini antara lain yang pertama itu di dalam kegiatan pendahuluan pada tahapan pembelajaran itu semuanya sudah berjalan baik, tetapi di sini Pak Jimmy belum menampilkan media-media belajar. Jadi di dalam pembelajaran tadi saya melihat bahwa Pak Jimmy menggunakan pembelajaran berbasis teks kepada siswa. Namun salah satu media belajar itu adalah bagaimana kita sebagai seorang guru mampu menyiapkan teks-teks itu kepada siswa, sehingga tidak hanya mereka berfokus kepada apa yang ditampilkan di layar. Seperti itu. Yang kedua itu terkait sebelum melakukan pembelajaran, di sini juga saya belum melihat terkait asesmen atau pemetaan kebutuhan belajar murid di sini. Nah, di sini kan secara umum sudah baik, tapi kebutuhan belajar murid itu yang mungkin penting sekali supaya kita bisa mampu mengukur, mampu mengetahui. Nah, karena di dalam kegiatan asesmen ini juga kan mungkin kita bisa mengelompokkan mereka secara kelompok besar, kelompok kecil, sesuai dengan minat atau tingkat pemahaman dan kemampuan siswa. Seperti itu. Yang berikut poin ketiga itu pada bagian penutup. Secara umum pada bagian penutup itu sudah bagus, tetapi sebelum Pak Jimmy menutup pembelajaran, di sini saya masih melihat satu kekurangan sebagai bahan refleksi. Itu adalah sebagai seorang guru sebelum kita menutup satu pembelajaran, cobalah kita untuk memberikan penyampaian kepada siswa bahwa materi yang akan kita pelajari minggu depan itu apa, pada pertemuan berikutnya apa. Supaya dalam hal ini siswa itu ketika sampai di rumah dia mampu menyiapkan diri. Oh, ternyata bahwa guru saya menyampaikan bahwa pembelajaran minggu ini seperti ini. Jadi ketika kita mulai dengan pembelajaran baru, persepsi atau pemahaman siswa itu terhadap materi yang akan kita sampaikan itu sudah harus ada. Seperti itu. Jadi dari semuanya sudah bagus. Kira-kira beberapa indikator yang saya temukan dalam kegiatan observasi ini seperti itu. Jadi di sini saya mau menyampaikan Pak Jimmy, kira-kira hal-hal apa yang akan Pak Jimmy kembangkan lagi? Atau dalam hal ini rencana tindak lanjut yang akan Pak Jimmy kembangkan seperti itu. Baik Pak Anto, jadi terima kasih untuk masukan yang sudah Pak Anto berikan kepada saya. Kalau kita berbicara tentang rencana tindak lanjut sesuai dengan apa yang sudah Pak Anto sampaikan di saya, maka yang pertama itu saya berpikir untuk saya mungkin harus lebih kreatif lagi dalam menyediakan media pembelajaran para siswa. Lalu hal yang berikut yaitu mungkin sebelum pembelajaran saya akan berusaha untuk memetakan siswa atau membuat sebuah asesmen penilaian siswa terlebih dahulu, sehingga kemudian dari hal-hal ini saya bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang jauh lebih baik. Saya pikir mungkin dari saya seperti itu Pak Anto. Oke, baik Pak Jimmy.
Jadi rencana tindak lanjut di sini akan perlu Pak kembangkan pada kegiatan-kegiatan pembelajaran maupun kegiatan observasi kelas nantinya, antara lain penyediaan media pembelajaran yang berikut itu dengan melakukan asesmen atau kebutuhan belajar siswa. Baik, jadi saya rasa ini merupakan refleksi yang sangat bagus. Semoga saya harap kedepannya Pak Jimmy bisa meningkatkan lagi kegiatan pembelajaran hari ini, semoga lebih baik ke depan. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, jadi kira-kira seperti itu Pak Jimmy. Selamat siang. Selamat siang Pak.